Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online GAKD Jakarta. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin juga ada yang di perjalanan atau dimanapun berada. Tidak ada yang kebetulan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu menjadi baik buat kita. Mari persiapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, untuk pemeliharaan Engkau yang ajaib. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah buat kami semua Tuhan, yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan pengharapan, dan yang memberi kemerdekaan buat setiap kami. Urapi hamba-Mu juga, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita masih ada dalam suasana Natal di penghujung tahun. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ini kabar baik buat kita semua. Kita mau dengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, saudaraku, saya mau ajak kita semua melihat firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, firman Tuhan ini juga tertulis dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Nah, saudaraku, tadi adalah suatu kisah di mana malaikat Tuhan menyampaikan suatu pesan kepada Yusuf tentang kelahiran Yesus, di mana Yusuf dan Maria harus memberikan nama kepada bayi itu. Yang pertama dikatakan bahwa diberikan nama Yesus. Yesus itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani adalah Yehosua. Seperti yang tertulis juga di ayat yang Matius 1 ayat 21 tadi, bahwa Yehosua artinya Tuhan yang menyelamatkan. Ini kabar baik buat kita semua, bahwa Tuhan punya maksud untuk menyelamatkan setiap kita. Tidak peduli keberadaan kita saat ini, tidak peduli kondisi kita saat ini, Tuhan mau menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Dan saya mau bahas sama-sama mengenai nama Yesus yang kedua. Dikatakan bahwa nama Yesus juga disebut sebagai Immanuel, yang dalam bahasa Ibraninya berarti Allah menyertai kita atau Allah beserta dengan kita. Ini kabar baik dan pesan Natal buat kita semua, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, saudaraku, pada waktu kelahiran Yesus di Nazaret, perjalanan mereka di Yerusalem, kondisinya pada waktu itu orang Israel di dalam penjajahan bangsa Romawi, hidup di dalam penjajahan, di dalam kecemasan, di dalam ketakutan, di dalam kekurangan, di dalam segala macam hal, kondisi yang tidak mengenakan. Nah, saya mau ajak saudaraku untuk melihat suatu kisah lagi di Alkitab, di mana kondisinya kurang lebih sama, di mana pada waktu itu kondisinya sama-sama sedang tertekan, kondisinya sama-sama tidak berpengharapan, sedang terjadi sesuatu masa yang sangat sulit. Nah, kita mau lihat suatu kondisi yang kurang lebih sama ketika orang Israel ada di dalam penjajahan bangsa Filistin. Kisahnya ada di dalam 1 Samuel 4. Kondisinya kurang lebih sama, hidup di dalam tekanan, hidup di dalam kepastian, dalam kondisi yang mendatangkan kecemasan, kondisi yang mungkin dikatakan tidak prospek dan seperti itu.
Nah, ini suatu kisah ketika orang Israel berperang dengan bangsa Filistin. Ada seorang wanita, istri dari Pinehas. Pinehas ini adalah anak dari Imam Eli yang ada pada waktu itu. Saya bacakan dari 1 Samuel 4 ayat 19. Adapun menantunya perempuan istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Dia melahirkan. Ayat 20, ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya telah meninggal. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah menamakan masa depan kita dengan kondisi kita hari ini. Bahwa apa yang terjadi hari ini, segala sesuatu yang terjadi hari ini bukanlah masa depan kita. Mungkin saat ini kita menghadapi situasi yang sedang menghimpit kita. Situasi yang kita katakan masa-masa yang sulit, tidak pernah dalam kehidupan kita menghadapi situasi pandemi yang seperti ini, sehingga harus banyak orang harus mengalami kesulitan secara ekonomi, kehilangan pekerjaan, bisnisnya mungkin terganggu, juga ada permasalahan di keluarga, juga untuk anak-anak muda, para pelajar juga mengalami kesulitan karena harus melakukan pendidikan jarak jauh. Dan begitu banyak hal dalam segala situasi yang sepertinya kita pikir, wah ini mau seperti apa. Tapi saya mau katakan bahwa jangan pernah menamakan atau melabel masa depan kita seperti kondisi kita saat ini. Seperti kisah daripada istri dari Pinehas ini, ketika kondisinya orang Israel kalah perang dengan Filistin, di dalam begitu banyak hal, dia mengatakan bahwa telah lenyap kemuliaan Allah. Dan dia memberikan nama anaknya adalah Ikabod, yang artinya telah lenyap kemuliaan Allah daripada Israel. Nah, saudaraku, Ikabod adalah suatu kondisi, adalah suatu spirit yang kita harus perangi saat-saat ini. Sesuatu roh yang kita harus waspada. Karena setiap waktu, setiap saat kondisi ini mengintai kita. Ikabod berbicara suatu roh yang membuat satu atmosfer yang berkata bahwa tidak ada hari yang baik. Bahwa hari-hari ini adalah kesukaran. Begitu banyak tantangan yang menghalangi jalan-jalan kita. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya kita menghadapi suatu tembok yang begitu tebal sehingga mungkin kita menghadapi seperti situasi yang terkungkung. Situasi yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada harapan. Tidak ada sukacita di dalam kehidupan kita. Spirit daripada Ikabod sepertinya mengatakan percuma kita beriman. Jangan berpengharapan lagi. Tidak ada gunanya kita bermimpi. Bahwa perkara-perkara besar, bahwa mujizat-mujizat besar yang Tuhan lakukan itu adalah cerita masa lalu. Itu Ikabod, saudara. Itu adalah perkataan dari seorang manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahwa benar itu terjadi di hadapan kita. Bahwa benar itu terjadi di dalam hari-hari kita. Tetapi hari ini kabar baiknya bahwa Tuhan melakukan penyelamatan buat setiap kita. Bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia bagi saudara dan saya untuk menyelamatkan kita semua. Berita-berita yang kita lihat, baik kita lihat di televisi, mengabarkan situasi yang perekonomian resesi, kesehatan yang dikatakan mungkin sulit. Begitu banyak hal yang terjadi. Berita-berita di internet yang kita baca lewat smartphone kita, semuanya mengatakan kondisi yang parah, kondisi yang pelik. Saudaraku, spirit daripada Ikabod ini ada di mana-mana. Karena itu anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga. Karena itu anak-anak Tuhan mesti melihat Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Bahwa
Kalau dunia mengabarkan Ikabod, bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, tidak ada harapan, tidak ada mimpi, tidak ada perkara besar. Itu dunia. Tetapi gereja Tuhan hari ini menyampaikan pesan Natal, bahwa umat Tuhan hari ini menyerukan kabar baik ini, bahwa ada Immanuel, bahwa Allah beserta kita. Saudaraku, ini adalah kabar baik buat kita semua, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Karena kasih-Nya yang besar, Bapa di surga memberikan Yesus Kristus kepada setiap kita untuk lahir. Dia menamakan anaknya adalah Yesus, yang artinya adalah yang menyelamatkan. Yehosua, dia menamakan anaknya adalah Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Saudaraku, ketika Tuhan menamakan dirinya, itu menggambarkan dua hal. Yang pertama, menggambarkan sifat daripada Allah. Yang kedua, menggambarkan apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menamakan dirinya Immanuel, secara sifat Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Mungkin kita gagal, mungkin kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia di dalam kehidupan kita. Juga mengabarkan suatu tindakan yang akan Allah lakukan, bahwa apapun kondisi kita, bahkan firman Tuhan mencatat bahwa Yesus telah mati menebus dosa kita, bahkan sebelum kita lahir. Bahkan Tuhan sudah mengampuni di kita sebelum kita berbuat dosa. Saudaraku, tidak ada hal di dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Entah kematian, entah sakit penyakit, entah kesulitan ekonomi, permasalahan keluarga, atau apapun yang Bapak Ibu Saudaraku sedang alami saat ini, tidak memisahkan kita dengan Allah. Justru Tuhan datang, justru Yesus lahir ke dunia, justru Yesus lahir saat ini buat setiap kita, supaya kita bisa terbebas dari semuanya itu. Roh dunia, Ikabod berkata, hidup ini akan terus turun, turun, dan turun. Hari-hari kita akan penuh dengan kegagalan demi kegagalan. Bahwa ada kesulitan yang satu dengan kesulitan yang lain. Tetapi Immanuel berkata, engkau akan terus naik dan tidak turun. Puji Tuhan. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Bahwa Tuhan sedang membalikan segala keadaan. Ini adalah kabar baik buat setiap kita, buat kita yang percaya kepada Tuhan, buat kita yang membuka hati kita buat Tuhan. Tuhan sedang mengubahkan kita. Tuhan sedang bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan sedang bekerja di dalam segala hal yang mungkin kita bisa simpulkan sendiri seperti apa kita alami ini. Tapi firman Tuhan bilang, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Hanya yang baik saja yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Yang sedap didengar, yang mulia itu Tuhan berikan buat setiap kita. Saudaraku, Natal hari ini berpesan buat setiap kita. Firman Tuhan menyampaikan pesannya buat setiap kita. Bahwa kita adalah umat yang berkemenangan. Kenapa kita berkemenangan? Karena bersama Yesus, bersama Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Luar biasa saudaraku. Kalau dunia mengatakan Ikabod, mungkin kita kehilangan pekerjaan, kita katakan aduh karir saya Ikabod, bisnis kita Ikabod, keluarga saya sedang Ikabod. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, dalam bisnismu ada Immanuel. Dalam karirmu ada Immanuel. Di dalam keluargamu, di dalam studimu ada Immanuel, bahwa Tuhan berserta dengan kita. Ketika Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, supaya ada sukacita yang muncul di hati kita. Ada sukacita yang lahir dalam hidup kita. Seperti dikatakan di Mazmur 126 ayat yang kedua sampai ketiga. Tuhan mau ada sukacita di dalam kehidupan kita. Dia mau hapus ratapan kita. Dia mau hapus air mata kita menjadi sorak-sorai, menjadi tari-tarian, menjadi sukacita. Saudaraku, sukacita adalah bagianmu.
Damai sejahtera adalah bagianmu. Tuhan mau hidupmu berubah. Tuhan mau hidupmu diperbaharui. Saudaraku, engkau lebih dari pemenang. Bahwa di bawah kolong langit ini, tidak ada satu kuasa pun, firman Tuhan katakan, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang dapat memisahkan kasih Allah buat kita. Saudaraku bisa sebutkan, kuasa apa yang saat ini sedang kita alami? Kuasa ikabotkah? Atau sakit penyakit? Tidak memisahkan kasih Allah. Kesulitan ekonomi tidak memisahkan kasih Allah. Justru Allah ingin hadir di dalam hidupmu. Justru Allah ingin melakukan mujizat di dalam kesehatanmu. Kalau mungkin karena Tuhan ingin melakukan terobosan-terobosan besar di dalam usaha dan di dalam karirmu. Engkau sedang diangkat Tuhan, bahwa terang Tuhan sudah terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita perkatakan lewat mulut kita sama-sama. Yang dimanapun Bapak Ibu Saudaraku, Saudari terkasih, katakan bersama-sama dengan saya, Immanuel. Ya, Immanuel. Tuhan beserta kita. Katakan Immanuel di dalam keluarga saya. Immanuel di dalam keuangan saya. Immanuel di dalam pelayanan saya. Immanuel di dalam karir. Immanuel di dalam bisnis. Immanuel di dalam segala perkara. Karena Tuhan bilang segala sesuatu yang kita jumpai oleh tangan kita dan kita kerjakan, Tuhan mau buat jadi berhasil. Puji Tuhan. Siap saudaraku mengalami kasih Tuhan, siap diubahkan oleh Tuhan, siap mengalami terobosan di dalam hidupmu. Puji Tuhan. Saudaraku, izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan mengubah hidupmu. Mari jangan andalkan kekuatan. Jangan andalkan pemikiran kita. Ini waktunya kita berserah sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia gak paksakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan dengan lemah lembut saat ini mengetuk pintu hatimu. Dia mengetuk dengan lembut. Maukah engkau membuka hatimu buat Immanuel. Buat Yesus Kristus. Dia mau tinggal di dalam hatimu. Dia mau tinggal di dalam hidupmu. Dia mau mengubahkan hidupmu. Puji Tuhan. Saudaraku, engkau diberkati karena kasih Tuhan. Engkau diberikan kesehatan karena kasih Tuhan. Bisnismu terus naik karena kasih Tuhan. Karirmu terus diangkat Tuhan karena kasih Tuhan. Semuanya itu saudaraku, ada maksud Tuhan. Luar biasa, kita dipanggil sebagai rekan sekerja Allah. Kita adalah partnernya Tuhan. Kalau kita diberkati, firman Tuhan bilang, supaya kita jadi berkat buat orang lain. Kalau kita diberikan kesehatan oleh Tuhan hari ini, kita bugar, kita bisa berdiri, kita bisa melakukan aktivitas, supaya kita bisa melayani Tuhan. Ada proyek-proyek besar yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ambil bagian di dalam proyek-proyek Tuhan besar ini. Nah, hal yang kedua saudaraku, tadi mengenai kelahiran daripada Yesus Kristus. Yang pertama, nama Tuhan. Yehosua, Tuhan yang menyelamatkan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Di dalam kisah Natal, di Matius pasal yang kedua, ada kisah tentang orang Majus. Orang dari bagian timur. Orang Majus ini dikatakan sebagai orang yang intelektual, orang yang ahli astronomi, ahli perbintangan. Lalu Tuhan mengirimkan bintang kepada mereka. Mereka yang mempelajari bintang-bintang. Lalu orang-orang Majus ini, mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu di dalam hatinya ada kekosongan. Mereka mencari damai yang sesungguhnya. Mereka percaya bahwa ada raja yang akan lahir. Mereka percaya bahwa akan ada juru selamat yang bisa mengubahkan hidup mereka. Yang bisa memperbaharui segala keberadaan mereka. Karena itu Tuhan mengirimkan suatu bintang yang berbeda dari bintang-bintang yang lain yang mereka bisa lihat di langit. Dikatakan bahwa bintang itu begitu terang, begitu bercahaya. Lalu bintang itu bergerak. Sesuatu yang unik. Sesuatu yang berbeda dari sekelilingnya. Sesuatu yang menarik perhatian mereka. Sesuatu yang membangkitkan harapan buat orang-orang Majus bahwa ada sesuatu yang baru.
ada sesuatu yang bisa mengubahkan hidup saya. Ada sesuatu yang kalau saya ikuti, saya akan menemukan sesuatu. Buat orang Majus adalah bintang. Saya bacakan dari Matius 2. Singkat cerita, orang Majus ini berjalan menuju ke Yerusalem, ke Bethlehem. Dan Yesus lahir di Nazaret. Saya bacakan dari Matius 2, mulai ayat yang ke-8. Kemudian Herodes menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, orang Majus ini, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku, kalau engkau diberkati untuk jadi berkat buat orang lain. Kalau engkau diberkati supaya engkau ambil bagian dalam proyek-proyeknya Tuhan. Kalau engkau sehat, engkau menduduki suatu jabatan tertentu, engkau berbisnis, engkau punya pengaruh, engkau punya kekuasaan yang diberikan Tuhan di dalam dunia ini. Saya mau katakan bahwa Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan memberikan bintang kepada orang Majus. Bahwa di sekeliling kita banyak orang yang sedang mencari sukacita itu. Banyak orang yang sedang mendambakan damai yang sejati boleh ada dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka adalah orang-orang yang mungkin mapan secara ekonomi. Mungkin sepertinya mereka tidak berkekurangan atau mereka tidak memiliki suatu permasalahan apapun di dalam hidupnya. Tetapi di hati mereka, dan hanya Tuhan yang tahu, ada banyak air mata, ada banyak jeritan. Di sekeliling kita banyak air mata. Di sekeliling kita banyak jeritan-jeritan dari keluarga demi keluarga yang terpecah. Orang-orang yang ketakutan, hidup di dalam kecemasan. Mereka semua sedang menantikan adanya suatu bintang. Saudaraku, seperti Tuhan mengirim bintang kepada orang Majus, saya juga percaya bahwa Tuhan mengirimkan saudara dan saya untuk jadi bintang buat orang-orang di sekeliling kita. Untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran bersama-sama dengan Tuhan. Untuk kita hidup setia bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup dalam kesetiaan. Mungkin orang-orang di sekeliling kita berkata, sepertinya ada bahwa sepertinya mungkin dikatakan percuma. Mungkin orang lain juga mengatakan bahwa kok kita aneh. Kok kalau orang-orang lain mungkin bisa kompromi. Mereka bisa melakukan banyak hal yang menjadi kompromi mereka, nggak apa-apalah sedikit-sedikit saja. Tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdiri dalam kebenaran, kita nggak kompromi, kita jadi berbeda. Saudaraku, saya mau katakan, perbedaan itu adalah seperti bintang yang dikirimkan Tuhan kepada orang-orang Majus. Sekeliling kita melihat, kalau kita hidup di dalam Tuhan, mereka melihat, kok kamu bisa melalui segala kesulitan dalam hidup ini? Kok kamu bisa bertahan? Kok kamu bisa bersuka cita? Kok kamu bisa mengalami hal-hal yang ajaib dalam hidupmu? Ini waktunya kita berkata, ada Immanuel di dalam kehidupan kita. Bahwa saya hidup enggak sendiri. Bahwa saya hidup bukan dengan kekuatan saya. Bahwa ada Tuhan yang berjalan di depan saya, yang menerobos banyak hal. Bahwa tangan Tuhan yang kuat menolong kita. Tangan Tuhan yang kuat yang memberikan kemenangan senantiasa menopang kita. Pada waktu kita jatuh, tidak dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Tangan Tuhan senantiasa menopang kita. Kalau ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita, mungkin mereka boleh sepakat untuk menjatuhkan kita. Tapi firman Tuhan bilang, ada 7 jalan yang dibuka oleh Tuhan untuk membawa kebebasan buat kita. Ada solusi, ada jalan keluar untuk keluarga, untuk bisnis,
untuk karir, untuk studi, untuk apapun yang sedang kita hadapi saat ini, ada jalan keluar. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Saudaraku, keberadaan kita, pesan Natal yang kedua yang hari ini, untuk Immanuel, bahwa ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, kita bercahaya buat orang-orang di sekeliling kita. Kita menjadi bintang yang menjadi panduan buat orang-orang itu untuk menemukan Yesus Kristus Immanuel. Mereka lihat hidup kita, mereka lihat keputusan-keputusan kita. Mereka lihat bagaimana kita memperlakukan keluarga kita. Mereka lihat bagaimana kita memperlakukan setiap tanggung jawab, setiap target yang diberikan perusahaan kepada kita. Mereka lihat bagaimana kita berbisnis, servis yang kita berikan, produk-produk yang kita antarkan kepada mereka. Semua sedang menonton, mereka sedang menantikan setiap kita. Saudaraku, dalam kehidupan saya pun mengalami ada orang-orang yang hadir dalam kehidupan saya. Dulu waktu saya masih remaja, ada orang-orang yang berdoa buat saya. Supaya saya bisa bertobat, supaya saya bisa mengalami Tuhan. Bagi saya, mereka adalah bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus. Karena mereka, saudaraku, saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidup saya sejak saat itu berubah. Saya percaya saat ini ada oma, ada opa yang hidupnya jadi bintang buat anak dan cucunya. Saya percaya saat ini ada ibu, ada ayah yang hidupnya jadi bintang buat anak-anaknya. Saya percaya saat ini ada atasan-atasan, ada orang-orang di kantor, mungkin kita adalah bawahan dari atasan kita, tetapi kita jadi bintang di kantor kita. Saat ini mungkin di setiap bidang, di bidang politik, kita butuh bintang, saudaraku. Di bidang perekonomian, kita butuh anak Tuhan yang berdiri, yang bercahaya. Di dunia pendidikan, mungkin dikatakan seperti situasi dunia pendidikan sedang sulit. Perlu anak-anak Tuhan yang berdiri, jadi teladan, jadi cahaya. Di dalam segala hal, kita jadi bintang. Mari saudaraku, ini adalah waktu yang terbaik untuk kita menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik untuk kita dan keluarga kita bersama-sama melayani Tuhan. Ambil keputusan saudaraku, bahwa engkau gak pengen hidup yang biasa-biasa. Karena ada Immanuel yang bersama-sama dengan kita. Bahwa kita akan melakukan perkara-perkara besar bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan sedang merancangkan suatu kejadian-kejadian yang luar biasa. Tuhan mau angkat kita tinggi-tinggi. Tuhan mau adakan terobosan di dalam kehidupan kita. Mari kita perkatakan dengan mulut kita bahwa saya diberkati. Bahwa saya akan keluar dari krisis ekonomi ini. Bahwa saya akan memiliki pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Perkatakan saudaraku, ucapkan dengan mulutmu, dengan suara keras, dengan suara lantang. Bahwa bisnis saya akan dipulihkan oleh Tuhan, akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Ini kabar baiknya karena engkau dipersiapkan Tuhan untuk jadi bintang. Buat engkau juga ingin yang menyerahkan hidupmu untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala keterampilanmu. Datang ke sama Tuhan. Tuhan mau pakai saudara buat jadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan. Kita akan akhiri firman Tuhan ini. Yang pertama, saya mau ajak saudaraku yang mungkin engkau baru mendengar tentang Yesus hari ini. Buat engkau yang mungkin pernah dengar tetapi engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya mau tolong saudara, bantu saudara untuk berdoa supaya engkau bisa menerima Yesus. Boleh taruh tanganmu di dada seperti ini sebagai tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah dengar firman Tuhan bahwa engkau lahir ke dunia untuk menyelamatkan. Bahwa engkau lahir ke dunia untuk mengubahkan hidup saya. Saat ini saya datang sebagai manusia berdosa, mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran saya. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan mengampuni segala dosa saya. Saat ini saya mengaku dengan mulut saya berseru bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saat ini saya buka hati saya
Saya undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati saya, jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Mulai hari ini saya hidup bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat kepada saudaraku yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Engkau bisa hubungi kontak center yang ada di layar saudara. Engkau bisa minta hubungi, engkau bisa minta didoakan, atau kau mungkin punya pergumulan, kau bisa sampaikan. Mulai baca Alkitab, engkau akan pelajari hal-hal yang luar biasa bisa terjadi dalam hidupmu. Mari yang kedua, saya juga mau berdoa buat saudaraku yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami tantangan hari ini. Mari kita patahkan ikabot di dalam kehidupan kita. Tantangan itu ada, persoalan itu ada. Segala sesuatunya mungkin kita lihat bahwa sepertinya pelik, seperti tidak ada harapan. Mungkin itu yang kita lihat. Tapi kita mau patahkan roh ikabot ini. Tetapi kita mau terima roh Immanuel. Roh daripada Yesus Kristus. Kalau roh Allah ada dalam kita, roh itu lebih besar daripada segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Mari saya mau berdoa. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyaksikan program ini Tuhan. Untuk setiap permasalahan, untuk setiap pergumulan, Engkau tahu Tuhan. Engkau mengerti setiap tetesan air mata. Engkau tahu Tuhan segala jeritan di hati yang mungkin tidak terucapkan. Engkau tahu Tuhan. Saat ini tangan Tuhan boleh menjamah mereka. Engkau memeluk mereka Tuhan. Biar saat ini mengalir kasih daripada Yesus. Roh Immanuel boleh memenuhi setiap mereka Tuhan. Bahwa Engkau beserta dengan mereka. Bahwa Engkau akan mengubahkan hidup mereka. Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan perbaharui keluarga mereka. Tuhan sertai studi mereka. Tuhan tolong dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Kita mau tutup ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa menerangi engkau, menyertai engkau, membuat engkau berhasil di dalam segala hal. Kasih daripada Yesus Kristus saat ini memenuhi hatimu, melimpah dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan persekutuan yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus yang lemah lembut, yang penuh kuasa, yang boleh menyertai kita dalam segala hal yang kita kerjakan. Dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya, menjemput kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih saudaraku. Mari saudaraku kita hadapi tahun 2021 dengan kepala yang tegak, dengan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan memahkotai tahun 2021 dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kita mau bilang sama-sama bahwa 2021 ada Immanuel. Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2021. Kita akhiri tahun 2020 ini dengan sukacita Tuhan, dengan ucapan syukur. Karena firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini waktu yang terbaik untuk kita mungkin bisa introspeksi, kita bisa membuat suatu komitmen-komitmen baru bersama-sama dengan Tuhan. Jangan lupa, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.